Xabi Alonso. His father was a manager, so he grew up similar to me. He was born with the father player. He grew up with the father manager. Then he became a player, of course, much better than I was. Then he became a player, a top player. His position on the pitch and his knowledge of the game very high. And then he played in Spain, in England, and in Germany. And he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So I think if you put all this together, I think Xavi has conditions to be a very good coach. Ketika Jose Mourinho berbicara, dunia sepak bola pasti akan memperhatikan. Dan ketika Mourinho mengatakan bahwa Xabi Alonso akan menjadi seorang pelatih hebat, itu bukan sekedar pujian, melainkan sebuah prediksi. Kini prediksi itu terbukti benar. Xabi Alonso menjadi salah satu pelatih muda paling berbakat di Eropa, bahkan bisa dikatakan di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, Xabi Alonso sudah diumumkan akan menjadi pelatih Real Madrid menggantikan Carlo Ancelotti. Dipilihnya Xabi Alonso menjadi pelatih El Real bukan karena ia adalah seorang mantan pemain top atau legenda Real Madrid, melainkan karena ia adalah sosok pelatih yang memahami sepak bola secara menyeluruh, baik secara teori maupun praktik. Sebagai pelatih, Xabi Alonso berhasil membuktikan bahwa ia mampu mengubah Bayer Leverkusen dari tim yang hampir terdegradasi menjadi salah satu tim yang mendominasi Bundesliga. Sebuah pencapaian yang di luar nalar mengingat pengalamannya dan materi timnya yang termasuk di bawah standar. Selain itu, Xabi Alonso juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan sangat dominan dalam mengarahkan timnya. Sebagai pembuktian, sebelum kedatangan Xabi Alonso, Bayer Leverkusen berada di posisi 17 di Bundesliga, dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 12 pertandingan. Performa buruk itu lantas membuat manajemen Bayer Leverkusen memecat Gerardo Soane dan menunjuk Xabi Alonso sebagai penggantinya. Namun, ketika Xabi Alonso diangkat sebagai pelatih, banyak yang meragukan apakah dia siap untuk menghadapi tantangan berat ini. Namun, Alonso membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pelatih yang pandai berbicara, tetapi seorang pelatih yang bisa mengubah nasib tim. Bayer Leverkusen, klub yang dikenal memiliki sejarah yang kelam, seakan menemukan harapan baru di tangan Xabi Alonso. Meskipun mereka belum pernah meraih gelar Bundesliga dan hanya 5 kali finish sebagai runner-up, klub ini tetap menjadi salah satu nama besar di Eropa dengan kemenangan di Europa League pada 1988 dan 2 gelar DFB Pokal. Namun, klub ini juga dikenal dengan julukan Leverkusen yang diberikan karena kegagalan mereka di musim 2002, di mana mereka kalah di final DFB Pokal, final Liga Champions, dan menyia-nyiakan keunggulan 5 poin di Bundesliga dengan hanya 3 pertandingan tersisa. Namun, dengan hadirnya Xabi Alonso, segalanya berubah. Dia datang dengan misi besar dan setelah mengatasi masa-masa sulit, ia mampu mengembalikan Leverkusen ke jalur kemenangan. Penunjukannya memang sempat dipertanyakan, mengingat latar belakangnya yang baru saja memulai perjalanan sebagai manajer. Di Real Madrid, ia sempat melatih tim muda dan di Real Sociedad B, ia juga melatih tim yang berhasil promosi ke divisi kedua. Namun tetap saja banyak orang meragukan dan ada kekhawatiran apakah Alonso cukup berpengalaman untuk menangani tim di papan atas, terlebih tim yang sedang terancam degradasi. Namun Leverkusen memilih untuk menaruh kepercayaan besar pada Xabi Alonso mengingat latar belakang sepak bolanya yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, Xabi Alonso berasal dari keluarga sepak bola. Ayahnya, Perico, adalah seorang pemain dan manajer yang sangat sukses. Ia memenangkan 2 gelar La Liga bersama Real Sociedad sebelum beralih menjadi manajer. Pengalaman ayahnya inilah yang menjadi landasan kuat bagi Xabi Alonso untuk berkarir di dunia sepak bola. Xabi Alonso mendapat pendidikan sepak bola yang baik sejak dini, baik di rumah maupun di lapangan. Di sepanjang karirnya, ia belajar banyak dari para manajer terbaik. Di Liverpool, ia bekerja sama dengan Rafael Benitez dan berhasil memenangkan Liga Champions pada tahun 2005. Di Real Madrid, Xabi Alonso belajar dari Jose Mourinho yang mengajarkannya transisi cepat serta pertahanan yang solid. Sedangkan di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Xabi Alonso berhasil memenangkan kembali Liga Champions serta belajar bagaimana cara melakukan man management yang baik. Selain prestasi hebatnya di klub, Xabi Alonso juga memiliki prestasi gemilang saat bermain bersama timnas Spanyol. Ia adalah sosok penting di lini tengah saat Spanyol berhasil juara Piala Dunia 2010 serta Euro 2012.
Sebelum memutuskan pensiun, Xabi Alonso sempat bermain di Bayern Munchen, di mana ia dilatih oleh Pep Guardiola, salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Di Bayern, Xabi sudah tidak asing lagi dengan dinamika sepak bola Jerman. Sebagai gelandang, ia menjadi bagian vital dalam sistem permainan Pep Guardiola, dengan passing dan visionnya yang luar biasa. Sebagai gelandang nomor 6, Xabi memiliki tanggung jawab besar dalam pengaturan permainan. Pengalaman-pengalaman ini sangat membantu Alonso dalam mengembangkan visi permainannya sendiri. Di Leverkusen, Xabi Alonso mulai menerapkan formasi 3-4-3 yang fleksibel, yang bisa berubah menjadi 5 back saat tim bertahan. Strateginya adalah menekan tinggi untuk merebut bola dengan cepat, kemudian mengatur penguasaan bola untuk menciptakan ritme permainan yang sesuai. Debutnya sebagai manajer berbuah kemenangan telak 4-0 atas Schalke, dengan penampilan memukau dari bintang-bintang muda seperti Jeremy Frimpong dan Moussa Diaby. Kecepatan mereka membuat Leverkusen sangat berbahaya dalam serangan balik. Selain itu, kembalinya Florian Wirtz menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Xabi Alonso. Florian Wirtz mampu mencetak gol dan menciptakan peluang. Dan di bawah asuhan Xabi Alonso, ia menjadi salah satu pemain muda terbaik di dunia. Seiring berjalannya waktu, Xabi Alonso mulai lebih fokus pada permainan yang seimbang antara penguasaan bola dan serangan balik. Meskipun ia belajar dari tim-tim sebelumnya yang selalu mendominasi penguasaan bola, Xabi Alonso menyadari pentingnya fleksibilitas taktik. Hal ini tak terlepas setelah ia menelan kekalahan telak dari Porto. Meski Leverkusen mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, namun mereka harus menerima kekalahan telak 3-0. Saat itulah Alonso mulai memberikan fokus ekstra pada serangan balik dan pertahanan yang stabil. Kalah dari Porto meski mendominasi bola mengajarkan Alonso untuk lebih memperhatikan serangan balik dan pertahanan yang solid. Pengalaman berharga itu kemudian ia terapkan untuk menyempurnakan taktiknya dan belajar agar lebih efektif. Selain pemahaman hebatnya mengenai taktik, Xabi Alonso juga sangat cerdas dalam urusan transfer pemain yang terbukti berperan besar dalam kesuksesan tim. Salah satunya adalah Alex Grimaldo, bek sayap kiri yang dibeli dengan status bebas transfer. Bersama Frimpong, Alex Grimaldo menjadi kunci kesuksesan sistem 3-4-3 yang diterapkan Alonso. Mereka mencatatkan gol dan assist yang luar biasa dan menjadikan mereka pasangan bek sayap terbaik di Eropa. Seiring berjalannya waktu, Xabi Alonso mengintegrasikan gaya bermain tradisional Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola, tetapi tetap mempertahankan prinsip permainan langsung yang membawa sukses di Leverkusen. Tak hanya itu, keputusan dalam perekrutan pemain yang semakin memperlihat visi cerdas Xabi Alonso. Leverkusen tidak menghabiskan banyak uang, tetapi mereka membeli pemain-pemain dengan potensi besar. Contohnya pada musim 2023 saat kehilangan Diaby yang pindah ke Aston Villa, pendukung Leverkusen sempat ragu tentang masa depan tim karena kehilangan salah satu pemain andalannya. Namun Xabi Alonso dengan cerdas mendatangkan pemain-pemain yang dirasa dapat menyempurnakan visi permainannya. Xabi Alonso adalah pelatih yang sangat mengerti apa yang diinginkan para pemain. Dia tahu bagaimana cara membangun kepercayaan diri pemain dan di saat yang sama, ia dapat membuat mereka merasa dihargai. Alex Grimaldo adalah salah satu contoh nyata dari kemampuan Xabi Alonso dalam mengembangkan pemain. Dibeli dengan status bebas transfer, Alex Grimaldo menjadi salah satu pemain kunci di sistem Xabi Alonso. Dengan pemain-pemain seperti Grimaldo dan Frimpong, Xabi Alonso semakin memperkuat timnya di musim 2024, menjadikan mereka salah satu tim terbaik di Eropa. Namun Xabi Alonso tidak berhenti di situ saja. Pemain seperti Granit Xhaka yang datangkan untuk memperkuat lini tengah langsung memberikan dampak besar bagi Leverkusen. Granit Xhaka mampu mendominasi permainan dengan umpan progresif yang sangat efektif dan menjadikannya salah satu pemain terbaik di Eropa dalam kategori itu. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Granit Xhaka dapat berkembang menjadi gelandang elit yang sangat penting bagi Leverkusen. Keberhasilan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen membuktikan bahwa ia adalah sosok pelatih yang luar biasa. Bayangkan saat di Leverkusen yang materi pemainnya tak sebagus Real Madrid, Xabi Alonso tetap mampu berhasil membawa timnya mendominasi Bundesliga bahkan tak terkalahkan. Kini di Real Madrid, Xabi Alonso akan didukung pemain-pemain kelas 1, sebut saja Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius, serta Trent Alexander-Arnold. Belum lagi pemain-pemain muda macam Arda Güler, Endrick, serta anggaran dana yang jauh lebih banyak. Dengan kualitas pemain yang jauh lebih baik serta anggaran yang lebih besar, Xabi Alonso setidaknya pasti akan membawa trofi bagi Real Madrid. Meskipun tekanan di Real Madrid tentu akan sangat besar, Xabi Alonso bukanlah pelatih kemarin sore. Dan tidak seperti kebanyakan pelatih lainnya, Xabi Alonso adalah seorang Galactico.
Dia tahu bagaimana rasanya dikelilingi oleh para superstar, bagaimana mengelola ego, dan bagaimana menyatukan ruang ganti yang penuh dengan nama-nama besar dalam satu tujuan, yaitu kemenangan. Di Madrid, ia akan membawa pengalamannya yang kaya dan visi sepak bolanya yang cerdas untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Sebagai pelatih yang pernah menjadi bagian dari beberapa tim terbaik di dunia, Xabi Alonso tahu betul bagaimana cara membawa timnya meraih kejayaan. Jadi, mari kita lihat sejauh mana Xabi Alonso bisa melangkah dan bagaimana ia akan membawa Real Madrid kembali ke puncak kejayaan.